Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita kembali di dalam sesi Reading Bible Time. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca dari Ezra 1 hingga Ezra 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, Kristal akan membacakan firman Tuhan, yaitu dari Ezra 1 hingga 2. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus Tuhan, agar kiranya kami boleh mengerti firman yang kami baca, kami boleh mengerti firman yang kami dengarkan juga. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kami ya Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dari Ezra 1 dan 2. Ezra 1, Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Koresh, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah penguasaan Mitradat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ezra 2. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2.812 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1.222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bigwai 2.056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Bezai 323 orang, Bani Yora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, dari Bethlehem 123 orang, orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira, dan Birot
743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, Bani Makdis 156 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Rahim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang, Bani Sana 630 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasyur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Yedawa 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paesah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meonim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nezia, Bani Hatifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perudai, Bani Yala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret Hezbaim, Bani Ami. Seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobiah, Bani Nekoda, 652 orang, dan dari antara kaum imam, Bani Hebaya, Bani Hakos, Bani Berzilai. Berzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 50.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di Bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan pada hari ini. Kalau misalnya aku ambil sebuah pelajaran dari Ezra yang pertama, em, kalau misalnya di sini sebenarnya aku dapat mengetahui kalau misalnya janji Tuhan ini udah disampaikan sejak zamannya saya kurang lebih tahun itu em, kalau misalnya kita track back itu udah Tuhan itu udah menyatakan janjinya sejak awal gitu. Tuhan pun dia kan pemegang janji dan dia pasti selalu menggenapi janji kita gitu. Nah, sama seperti Tuhan yang udah menolong bangsa Israel kembali dari pembuangan dengan memakai Koresh, Tuhan itu Allah yang sama yang tidak pernah berubah, yang sanggup memakai
siapa aja maupun apa aja yang menolong kita pada waktunya Tuhan gitu. Kalau dari Cici, Betul. Aku sepaham juga, Kristal. Jadi memang waktu Tuhan itu ya eh, yang paling pas dan di sini Tuhan bisa menggunakan juga siapapun di mana untuk kemudian orang tersebut dapat melakukan apa yang Tuhan ingini. Maka mungkin di ayat kedua gitu ya, mungkin aku bisa eh, bahas bahwa buat Tuhan itu kan pasti kita percaya gitu, tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu pasti dapat memakai siapapun untuk menjadi alat Tuhan. Di sini mungkin eh, kita bisa baca ya dari tadi kan Ezra 1 dan 2 gitu. Tapi yang tetap harus kita ingat, tetap aja untuk semuanya kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Mungkin itu tambahan dari aku, dari pembacaan khususnya Ezra 1 ya. Itu, dari kamu ada teman lagi, Kristal? nggak ada, kita bisa ke ayat masnya. Oke. Ayat masnya diambil dari Ezra 1 ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Koresh, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman berikut. Demikian pembacaan kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan, kami bisa bersatu untuk kembali RBT. Kami bersyukur karena kami bisa membaca bacaan pada hari ini juga. Tuhan, kiranya apa yang kami baca bisa menjadi berkat buat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih ya, Kristal. Baik semuanya, kita telah menyelesaikan sesi reading Bible Time pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa untuk kembali besok pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 pukul 20.00 WIB atau pukul 21.00 WITA. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sesi reading Bible Time ataupun sesi lain yang dilaksanakan melalui Dwelling Community di dalam pengembalaan GBI Dwelling, boleh cek-cek untuk Instagram @gbi_dwelling atau @dwelling_youth. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.